Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 84, dampak berikutnya dari kerangka. 2. Wanita tua itu menatap daging yang terkelupas di depannya dan berpikir sejenak. Dia memutuskan sepotong kecil dari kerang besar itu, dan melilitnya dengan sepotong kain lembut yang telah disiapkan sejak lama. Setelah selesai, ia menyelipkan kain yang tak mencolok ini ke dalam kantong dalam lain di dadanya. Dan kemudian meninggalkan ruangan rahasia gelap ini sepenuhnya. Sepanjang jalan, dia langsung menuju ke pusat area ini. Tak lama setelah itu, dia sampai di salah satu rumah di area pusat. Tolak! Ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Setelah beberapa saat, suara yang mantap terdengar di dalam ruangan. Dan disinilah, wanita tua tersebut, yang juga merupakan wanita ular, masuk dengan hikmat. Saat masuk ke dalam ruangan, wanita ular tersebut melihat seorang pria yang duduk dengan hikmat di meja, terus-menerus memperbaiki sesuatu. Setelah dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana, dia tidak berbicara. Dia hanya diam-diam memandangi pria itu yang memiliki wajah serius dan mantap, ada jejak kelembutan di matanya. Setelah waktu yang cukup lama, pria itu tidak membuka mulutnya ketika melihat pengunjung, dan akhirnya dia sadar. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba membeku, karena dia melihat dengan jelas siapa yang datang. Ada kilatan kebahagiaan di wajahnya, dan kemudian dia seolah-olah teringat sesuatu dan melihat sekeliling. Hanya untuk menemukan bahwa tidak ada siapapun di sana. Kemudian dia melanjutkan berbicara dengan suara mantap. Namun, dia sendiri mendekati wanita tua itu dengan wajah bahagia. Keduanya membuka mulut mereka dengan cara yang formal sesuai dengan skrip. Mereka saling berhadapan dengan senyum di wajah mereka. Sulit untuk membayangkan, seorang wanita tua dan seorang pria yang tampaknya berusia pertengahan. Nampak agak aneh melihat mereka saling memandang dengan ekspresi seperti itu. Setelah waktu yang cukup lama, tampaknya jawaban sudah selesai. Atau mungkin merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan di sini, sehingga dia menghentikan suaranya. Ada keheningan sesaat. Dan pada saat ini, pria itu batuk sebentar, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Oh, akhirnya selesai, baguslah keluar sejenak. Setelah mengucapkan kalimat ini, pria itu kehilangan ketenangannya seperti sebelumnya. Dia menarik pergelangan tangan wanita tua itu dan berjalan dengan lembut ke sisi kursi sebelumnya. Dia membuka pintu rahasia yang tersembunyi dan masuk bersama. Ruangan itu kembali hening. Saat masuk ke ruangan rahasia itu, pria itu berkata dengan wajah bahagia, "Kenapa kamu di sini? Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika datang." Sambil berbicara, tanpa menunggu jawabannya, dia langsung menarik wanita tua itu dan menciumnya. Wanita ular terkejut sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa pandangannya menjadi lembut sesaat, dan dia berkoordinasi. Setelah waktu yang lama, keduanya berpisah lagi. "King, lepaskan penyamaran di wajahmu, rasanya aneh melihatmu seperti ini." Suara agak polos pria itu terdengar. Wanita ular, yaitu wanita tua yang dipanggil King oleh pria itu, juga tertawa, puci, dan memberikan pandangan putih yang mempesona. Saat ini, suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi serak dan tua, melainkan lembut dan menawan. "Kalau begitu kamu masih dekat, apakah kamu puas dengan penampilannya saat ini?" Sambil berbicara, dia mengambil sesuatu dari belakang kepalanya, kemudian mengambil bubuk dari kantong di pinggangnya, dan mengoleskannya di wajahnya. Dengan sapuan seperti itu, kulit mirip manusia yang terlihat dengan mata telanjang pertama-tama dihapus, dan kemudian topeng wajah manusia tua dilepaskan. Kemudian, jepit rambut lainnya ditarik dari bagian atas kepala. Dalam sekejap, rambut turun seperti air terjun. Saat itu, wanita ular atau wanita yang bernama King mengungkapkan wajah aslinya. Wajah merahnya lebih seperti kemerahan, matanya berbinar lebih terang, alisnya cantik dan rapi, giginya putih seperti batu bata perak, bibirnya merah dan mulutnya berbentuk persegi.
Melihat wanita muda dan cantik di depannya, pria itu terdiam sejenak, dan kemudian dengan lembut memeluknya lagi. "Jangan membuat masalah, aku di sini untuk urusan." Namun, kali ini tindakan pria itu bertemu dengan perlawanan wanita itu. Dia menepuk dada pria itu dengan ringan, dan mengeluarkan wadah berisi obat cair aneh dari dadanya. "Ini, kakak Aniu, apa ini?" Wanita itu memegangnya dengan kedua tangan seperti harta karun dan memberikannya kepada pria itu. Matanya penuh harapan, seolah-olah dia senang bisa membantu pria itu. "Ini." Pria itu, oh, pria yang bernama Aniu ragu sejenak, dan melihat wanita cantik di depannya dengan beberapa keraguan. "Ini adalah ramuan yang kubuat dari kulit ular naga sebelumnya. Ini adalah ramuan yang memungkinkan saudara-saudara memecah batas-batas hingga 5 dengan cepat." "Apa?" Aniu sangat terkejut sehingga suaranya patah, dan kemudian dia seolah-olah menyadari bahwa perilakunya tidak pantas, dan kemudian dengan cepat menahan suaranya. Dia meraih bahu Kingking dengan sepasang tangan besar, dan bertanya lagi dengan tidak percaya, "Kingking, apakah kamu serius?" Kingking menjawab dengan senyuman. Dia tahu seberapa kagetnya pria itu saat ini, dan juga tahu tekanan apa yang dia alami. "Bagus, bagus." Aniu melihat wanita cantik di depannya, bibirnya bergerak beberapa kali. Setelah semua, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, jadi dia tidak bisa membantu berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya, jejak rasa bersalah melintas di matanya, yang tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, dan dia memeluk wanita cantik di depannya dengan kuat. Dia berhutang begitu banyak padanya, begitu banyak sehingga dia mungkin tidak bisa membayarnya dalam hidupnya yang akan datang. Dulu dia hanya seorang penangkap ular di kaki gunung terpencil, bagaimana mungkin dia diberi begitu banyak kerelaan oleh wanita cantik di depannya. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa memberinya gelar, dan dia mungkin tidak punya jalan keluar. Hidupnya telah dia persembahkan untuk dunia yang kejam ini, satu-satunya hal yang bisa dia berikan padanya mungkin hanya permintaan maaf yang sepele ini. Merasakan kehangatan wanita cantik di pelukannya, pria yang bernama Aniu di depannya seolah-olah mengingat kembali hidupnya, harapannya yang sudah lama, dan pengalaman ketika mereka saling bertemu. Pada tahun itu, dia hanyalah seorang bayi yang ditinggalkan di bawah gunung besar. Untungnya, seorang pria tua di desa merasa kasihan padanya dan mengadopsinya, dan dia bisa hidup. Namun, itu tidak berlangsung lama, dan tak terduga setelah beberapa tahun, waktunya si pria tua telah tiba, meninggalkannya hidup sendirian di dunia ini lagi. Berkat belas kasihan paman dan bibi di desa, dia membiarkannya mengemis makanan dari berbagai keluarga, mengenakan berbagai macam pakaian untuk tumbuh, dan bahkan memperoleh keterampilan penangkap ular. Namun, tahun itu terjadi kekeringan parah, dan kelaparan merajalela, dan istana tidak pernah datang untuk meringankan bencana. Keluarga terpandang lokal lainnya berdoa agar kekeringan mereda dan memilih 2 anak laki-laki dan perempuan untuk dikorbankan kepada Raja Naga dalam sungai. Dia masih muda dan kuat, dan dia tidak ragu untuk menghentikannya, tetapi tak terduga dia mendapatkan masalah. Dalam keputusasaan, untuk tidak membawa malapetaka pada paman dan bibi baik hati, dia melarikan diri ke sini. Berjalan-jalan sepanjang jalan, mengalami petualangan sesekali selama periode tersebut, dan akhirnya mendapatkan kekuatan yang disebut prajurit. Baru kemudian dia benar-benar memahami bahwa di dunia ini, masih ada kelompok makhluk seperti monster tetapi bukan manusia, bersembunyi di tubuh semua orang untuk memakan daging dan minum darah. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa absurdnya dunia ini. Rakyat jelata hidup dalam kesulitan, bukan hanya karena perubahan abnormal di dunia, tetapi juga karena adanya kelompok iblis ini. Dan dinasti Great Yao ini lebih dari itu. Ini adalah sumber sebenarnya dari semua ini.